Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, seneng banget nih upload video lagi untuk kalian. Dan ini pagi hari, ya iyalah ya pagi hari, orang itu masih anak sekolah kok pada upacara. Ini hari Senin sih sebenarnya, cuma baru ke up aja videonya. Dan ini tuh aku lagi ngantri Neji karena Neji pas banget kelas pagi. Jadi ini langsung aku tinggal. Jadi biasanya tuh kalau aku ngantri Neji itu cuma nganterin aja, nggak sampai nunggu dia masuk gitu ya. Nanti aku bakalan jemput lagi setelah ada WA temen aku gitu. Biasanya aku titip ke rumah temen aku yang rumahnya deket sekolahan gitu. Dan Neji udah tahu kalau pulang itu langsung ke rumah dia, maksudnya minta di WA-in kalau dia udah pulang, baru nanti setelah itu aku jemput. Karena kenapa nggak ditungguin sebelum waktunya pulang, karena kadang jam-jamnya itu suka beda-beda, kadang setengah 10 keluarnya jam 10. Jadi buat aku setengah jam itu lumayan banget, masih banyak hal yang aku lakuin gitu. Setengah jam itu berarti banget lah buat aku. Nah terus ini tadi aku langsung dari ngantri Neji, aku nyari keliling buat nyari tukang sayur langganan aku. Dan alhamdulillah ketemu, karena kalau nungguin dia nih si Jabla gitu namanya, panggilannya itu aku nggak tahu kenapa panggilannya kayak gitu. Jadi tuh dia kalau sampai rumah kampung aku gitu atau kampung aku itu sekitaran jam setengah 10 atau jam 10, jadi udah siang banget. Jadi ini ya udah aku keliling aja karena dia kelilingnya sekitaran deket rumah aku gitu ya, atau kampung aku. Ini sekitaran jam setengah 8-an gitu atau jam setengah 8 kurang malah. Jadi ini ketemu, alhamdulillah. Jadi udah aku belanjanya di sini aja karena nanti habis ini belanja. Gimana sih ngomongnya ya Allah, sampai belepotan kieu itu ya udah tuh pokoknya kayak gitulah. Pokoknya habis langsung ini tuh kan, habis ini langsung masak di rumah. Astagfirullah. Dan ini aku nyari seperti biasa sayur mayur yang kiranya hemat tapi jadi banyak dan yang pastinya enak gitu ya. Tapi alhamdulillah sih ketemu aja gitu kalau udah di tukang sayur. Nah itu tadi aku di videoin sama tukang sayurnya sendiri. Jadi dia suka banget gitu video-videoin kalau orang yang lagi belanja. Kata aku gini nih, udah sekalian aja dia pakai handphone aku videoin ya buat video aku gitu, buat video YouTube aku. Dan dia mau gitu, karena kayak ya gitu lah, mungkin dia itu kayak marketing juga ya, ini loh pelanggan gue nih banyak yang beli kayak gini-gini gitu. Jadi terus mungkin kasih tahu kalau dia posisinya masih ada di sini kayak gitu. Kadang memang diarepin banget sih, diharapkan banget dia tuh udah sampai mana gitu. Banyak banget sih pelanggan dia. Nah ini aku udah sampai rumah, jadi ini yang aku beli. Ini kurang lebih kalau nggak salah kemarin ini 50.000 ini bisa buat berapa nih? Tuh 2, 3, ya kurang lebih antara 3 atau 4 gitu. Pokoknya sepinter-pinter akunya aja untuk mengolah makanannya. Karena tadi aku belinya itu ada bawang juga. Kalau cuma sayur mayur kayak gitu aja sih mungkin lebih hemat lagi ya. Bawang aku stoknya habis. Jadi kalau biasanya stok gitu aku agak banyak, entah setengah kilo atau setengah kilo deh, atau 1 kilo, tapi jarang sih 1 kilo. Dan gimana ya, apa kabar kalian semua? Ya Allah, sampai lupa nih buat salam-salam teman yang selalu ada buat aku, selalu support. Dan alhamdulillah banget gitu ya, view aku kemarin tuh tentang masak-masak agak sedikit lumayan gitu ya, bertambah seneng banget. Jadi biar aku tuh kayak lebih semangat lagi gitu bikin videonya. Cuma ya kayak gitu, pengen banget setiap hari bikin video, cuma belum bisa ya. Jadi karena kayak aku kan seringnya di jalan, kalau udah di jalan pokoknya tahu banget lah. Kalau kalian juga kalau lagi kemana-mana, kalau udah sampai rumah, apalagi jalannya sampai seharian, pasti kayak udah pengen rebahan lah gitu ya. Ya sama kayak aku, apalagi juga aku harus kayak ngerjain rumah juga gitu. Jadi pengennya yang cepet aja. Sebenarnya bisa aja di videoin, cuma kayaknya aduh udahlah, pengen cepet-cepet aja gitu. Karena kalau udah masih mending sih kalau misalnya baru pergi dari mana-mana, pulang terus langsung beberes gitu dan udah nggak kemana-mana. Aku bisa, tapi kadang aku udah seharian baru pulang sekitaran 2 jaman gitu atau 3 jam ya, itu aku harus berangkat lagi tiba-tiba gitu ya, ada WA atau gimana. Jadi kayak yang aduh nanggung banget sih, aduh kayak dikejar-kejar banget, itu aku nggak bisa. Jadi ya udah deh, sesempatnya aku aja. Pokoknya sehat-sehat buat kalian, bahagia selalu, dan pokoknya jangan pernah mempunyai impian, terus juga semangat terus deh.
Pokoknya insya Allah suatu saat entah apa gitu kan, itu Allah pasti mendengarkan kita. Yang penting kita udah berusaha dan menjalaninya ya kayak gitu dengan senang aja. Walaupun jujur ya, nggak mungkin aku tuh nggak ngeluh. Aku pasti ngeluh. Aku ngeluh biasanya sama orang yang terdekat aku kayak gitu. Cuma ya namanya kehidupan gitu ya, semuanya pun sama gitu. Yang penting kita udah sih, aku ada temen yang sama-sama sefrekuensi. Kalau udah ngobrol, kalau udah apa, itu udah ya udah gitu, hilang aja permasalahan. Jadi kita ketawa ketiwi. Dan aku punya obat mujarab gitu buat stresnya aku, yaitu ya selain anak aku ya para anabul kalau udah di rumah itu tuh selalu ngehibur aku. Jadi yang kayak udah deh, ingat buat ada masa depan anak aku, terus ada perut anabul aku yang harus dikasih makan. Itu 6 kucing, itu semuanya rewel-rewel, dia selalu minta jatah kalau setiap aku pulang. Tapi alhamdulillah, mungkin mereka juga mendoakan karena ada terus jalan yang aku dapat gitu ya, rezeki dari Allah dengan tangan siapa, pokoknya ngalir dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Pokoknya yang tak terduga kayak gitu. Di saat aku memang ngejatuh, terus aku saat butuh, dan di situ ada aja gitu pertolongan Allah. Mungkin salah satu doa suami, doa aku juga, doa anak, doa orang tua, dan doa para anabul ya gitu ya. Pokoknya alhamdulillah untuk para kucing aku, walaupun cuma semakan-makannya tanpa ada yang snack kayak gimana, itu dia alhamdulillah ada terpenuhi. Nah, kali ini aku masaknya ini beneran super duper murah lagi. Kalau kemarin itu 3.500, beneran aku juga gak nyangka banget itu bisa ya buat lauk. Dan suka aja gitu, seneng gitu. Dan alhamdulillah sih sekarang anak-anak karena udah terbiasa juga makan apa aja dia mau gitu, alhamdulillah. Kali ini juga aku masak ini sayur bayam. Tadi itu aku beli sayur ini sayur bayam ini 3.000 atau 2.500 gitu ya. Terus ini sama ikan asin lindung ya, ini kalau nggak salah belut, atau lindung nggak, belut gitu ya, ini belut. Jadi ini aku tanya, ini ikan asin dari kampung apa bang? Soalnya kalau di Cikarang nggak ada kayak yang belut-belut kayak gini. Ini tuh katanya ada di kampungnya si abang gitu, di Kerawang atau kayak gimana, deket laut-laut gitu rumahnya. Nah ini udah aku cuma coba deh gitu. Terus ini niatnya aku masak apa yang enaknya ya. Ya udah dicabein aja. Jadi ini aku goreng kering, baru nanti aku cabein. Ini 5.000 untuk ikan asin lindung atau belut ini. Dan ini tuh beneran enak karena ini aku bikin garing, terus disambelin kayak kering gitu. Jadi ini cocok banget deh. Ini sayur bayamnya juga aku nggak bikin terlalu pedas, jadi cabai merah doang gitu. Dan itu pun masih bisa dimakan untuk Neji ya. Alhamdulillah Neji agak suka pedas gitu. Untuk si lindungnya ini enggak, tapi kalau untuk Neji paling nanti lauknya aku kan udah stok kayak nugget sama telur kayak gitu, paling kayak gitu aja. Atau sayur bayam doang juga dia udah suka gitu, alhamdulillah. Paling untuk lindung ini buat aku sama suami aku sama Fatah ya. Jadi menu kali ini cuma sekitaran 7.500-an. Alhamdulillah ini bisa seharian. Misalkan kalau ada yang tanya lagi, emang cukup? Insya Allah cukup ya, cukup. Ini bahkan kadang emak kalau mau makan pagi, kalau udah selesai gini biasanya nih aku suka nawarin, "Ma mau makan nggak?" gitu. Ya kita makannya nggak sampai ya tahu porsian gitu, nggak pernah yang lauk banyak. Kalau kita tuh makan di rumah itu nasinya yang banyak, lauknya yang ya gimana ya, udah biasa secukupnya aja kayak gitu. Untuk ikan asin lindung ini juga kan nggak mungkin bisa banyak-banyak karena kan agak sedikit asin gitu ya. Jadi itu ya cukup 1-2 doang gitu, udah enak gitu, udah menjadi lauk pauk. Yang penting mah bumbunya aja gitu kan, atau bumbu si cabenya itu. Untuk kuah dari sayur bayamnya itu juga udah bisa bikin seger ke badan dan kayaknya cepet kenyang aja gitu. Dan kalaupun habis lauknya ya alhamdulillah seneng gitu ya. Kalau misalnya udah siang hari udah habis, paling nanti sorenya gitu atau malam harinya pengen makan gitu ya, kita ada telur gitu. Kalaupun nggak ada di kulkas, warung kan ada tuh, ya udah beli aja ke warung aku. Ya beli 1/4 lah. Kalau nggak ada uang ya belilah seenggaknya cuma buat Neji aja ya 2.000 kayak gitu kan, atau 3.000 4.000 kayak gitu. Tapi telur lagi mahal deh, nggak tahu. Pokoknya aku kemarin belinya sih jarang, untuk satuan biasanya 1/4 ya, tapi pernah juga satuan kalau emang lagi nggak ada banget. Tapi waktu itu masih 2.000-an gitu. Tapi karena kadang Fatah itu sekolahnya sampai sore, jadi tuh kayak telur, kayak nugget itu sering aku stok. Jadi biasanya kalau aku pulang dagang, uangnya langsung aja aku perluin kayak beli nugget, telur, mie kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan pagi hari
kalau memang aku lagi nggak sempet banget gitu untuk bikin yang agak ribet-ribet, ya udah biasanya aku gorengin nugget, nasi, ya udah gitu, sama saus biasanya dibawa sama dia. Jadi kan Fata kan pulangnya sekitaran jam 4-an gitu setiap harinya. Jadi Fata tuh sekolah dari Senin sampai Jumat, itu pulangnya jam 4. Dan untuk hari Sabtunya dia eskul gitu, dari pagi sampai siang hari gitu. Untuk eskulnya Fatah ambil di bahasa Jepang. Tadinya dia pengen tuh sama basket juga, cuma dipikir-pikir kata dia, ya Allah Bu, Fatah nggak ada istirahatnya sama sekali deh kan gitu ya. Kalau untuk basket kan diambilnya di hari biasa, misalkan pulang jam 4, nah dia tuh jam 4 itu eskul basket mungkin sampai sebelum maghrib gitu ya. Jadi Fatah pengen agak sedikit istirahat, ya udah ngambilnya satu aja, jadi dia pilih bahasa. Sebenarnya sekarang lagi 2 yang dia jalanin itu selain bahasa Jepang sih pramuka katanya sih memang wajib semua gitu ya, jadi itu kayak bukan termasuk eskul apa ya. Kalau eskul kan bisa pilihan antara dia mau atau enggak gitu ya, cuma pramuka itu katanya wajib, cuma wajibnya juga enggak sampai yang harus sampai kelas 3 nanti, enggak. Jadi untuk sekarang ini wajib gitu intinya, tapi kalau misalkan nanti misalkan udah nggak mau atau kayak gimana itu dia bisa lepas. Untuk sekarang ya gitu, jadi setiap hari Sabtu Fatah 7:30 pramuka sampai jam 10 nanti dia langsung terus ke bahasa Jepang. Nah untuk bahasa Jepangnya aku tanya gitu, itu udah sampai mana atau gimana, baru pengenalan aja sih Bu, sama sama nonton animasi kayak gitu. Kalau untuk percakapan atau pembahasan itu belum sih kata dia gitu. Cuma yang kata kadang di rumah juga suka yang kayak belajar otodidak kayak gitu ya. Cuma ya mudah-mudahan aja lah dia nggak berubah lagi pikirannya gimana, kan dia memang banget pengen ke Jepang, tapi kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Kita cuma bisa berencana, balik lagi ke rezeki, ke nasib dan takdirnya Allah gitu ya. Fatah tuh nanti dituntunnya kemana kayak gitu. Aku cuma sebagai orang tua ngarahin, kalau memang kamu sukanya ini, mendukung. Tapi kalau misalkan dia agak susah gampang sih punya anak remaja ya nggak, karena memang bener-bener tuh harus kayak dididik banget gitu, nggak boleh terlalu keras. Apalagi Fatah udah besar sekarang, kalau keras sedikit kita salah penyampaian dia bakalan ya kayak gitu agak sedikit berontak gitu. Aku sekarang menerapkan, memang bukan aku sekarang sih, dari dulu gitu dari dia kecil, dari SD kelas 5 sampai kelas sekarang ini, aku tuh selalu bilang gitu, kalau misalkan ada apa-apa bilang ya sama ibu, cerita sama ibu. Sampai dia pernah aku tanya, kalaupun nanti kamu puber hal yang beranjak dewasa itu atau mimpi itu gitu, terserah kamu mau cerita sama ibu atau cerita sama ayah, tapi dia cerita sama aku, alhamdulillah. Jadi dia tuh udah pernah itu, jadi dia udah balik gitu ya. Dan kalau ada apa-apa dia selalu cerita sama aku, walaupun ya dia pacaran tapi pacaran LDR katanya. Jadi ceweknya itu orang Kalimantan, sekolah di Kalimantan, nah dia di sini gitu. Jadi memang LDR banget, dan aku juga membatasi, boleh pacaran tapi untuk penyemangat, jangan tau diseriusin. Ya alhamdulillah sih LDR, jadi nggak pernah ketemu gitu ya. Jadi ya kayak gitu, nggak ada larangan batasan apa. Yang penting udah dewasa, kamu tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu. Tapi kalau misalkan dia udah salah, aku tuh bakalan keras banget sama dia. Dan dia alhamdulillah masih agak membatasi, biarpun kita udah kayak temenan, dia tetap nurut gitu. Dan dia tuh kayak ya udah gitu sama orang tua, dia kayak patuh. Kalau udah mamahnya marah tuh dia bakalan patuh gitu, agak sedikit takut ya kayak gitu pokoknya. Jadi aku kayak tarik ulur, tapi kalau udah marah aku ya udah, mereka pada takut, entah Fatah entah Neji gitu. Dan di sini tuh aku punya anak 2 ya, jadi 2 itu cowok semua, karena memang bertolak belakang banget sama karakter perempuan gitu kan. Perempuan kan maksudnya panjang pikirannya, kalau perempuan, kalau lelaki kan ya simple gitu, yang ya realitanya aja gitu dia mah. Kayak gitu pokoknya, semuanya cowok di rumah, aku doang. Jadi aku yang paling rewel, tapi paling pemimpin gitu di rumah. Dan ini gak kerasa nih makanannya tuh udah jadi. Ini beneran enak banget, wajib banget kalian masak menu yang kayak gini gitu. Ikan asin bebas ya, ikan asin apa aja. Nah terus ini aku udah malam hari ya, jadi ini mau coba-coba sama si Teteh. Ceritanya itu kemarin buka event kayak untuk pedagang-pedagang kayak gitu tuh di GCC atau perumahan GCC. Tadinya tuh aku mau ikut, dan ternyata harus KTP perumahan GCC. Jadi kan aku memang orang kampung, jadi agak susah. Cuma di sini kita berusaha, mau dagang apa ya selain ayam gitu kan. Ayam ini nih takutnya
lauk kan berat gitu ya, yaudah jajan cemilan aja. Dan aku belajar untuk bikin takoyaki, tapi di sini namanya baru pertama, jadi ya kelihatannya gampang, tapi ya gitu karena adonannya keenceran, tambahin lagi, jadi nggak terlalu ngembang. Dan di sini kita bikin seadanya, baking powdernya tuh nggak ada, jadi nggak terlalu ngembang dan nggak terlalu ngiket gitu untuk si adonan, jadi kayak agak sedikit lemas adonannya, pleot tuh. Tapi aku di sini berusaha, aku nggak mau nyerah gitu. Aku orangnya kalau misalkan itu penasaran, nggak gentar gitu, coba lagi sampai akhirnya alhamdulillah pas adonan pertengahan mau ke akhir itu berhasil gitu, walaupun masih agak melihat karena kita nggak pakai baking powder, harusnya pakai baking powder katanya, karena memang nggak ada gitu. Jadi di sini untuk ngelatih ngebuletinnya aja dulu deh, pikir aku gitu. Tapi sayang sampai saat ini tuh kita belum kemarin sih pengen pakai KTP Kak Isa gitu ya, Mbak Isa. Cuma Mbak Isa juga masih pakai domisili ternyata. Jadi ya udahlah gitu. Terus ada lagi teman satu lagi, karena kita ngomongnya yang bingung kesana kesini kelamaan dan telat gitu, katanya udah penuh. Ya udahlah ya, mungkin belum rezeki, mungkin ada rezeki aku di tempat yang lain gitu. Cuma di sini ngambil pelajarannya, jadi aku bisa bikin takoyaki. Aku nggak tahu sih, sampai sekarang juga kita masih berusaha nanya-nanya kalau memang ada kita bakalan masuk gitu, pengen masuk gitu, ngisi luang, karena dagangnya katanya di hari Sabtu Minggu aja gitu, event-event kayak gitunya dari pagi. Jadi pagi itu jam 6 start mungkin ya, sampai jam 10. Nah nanti mulai lagi jam bebas kalau sore, dari jam 3 terserah, mulai sampai malam terserah. Malam tuh mau tutupnya sampai kapan. Akhirnya sampai sini dulu aja videonya. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan pernah bosan dan terima kasih atas support kalian. Aku bakalan tetap upload untuk kalian. Assalamualaikum.